Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Kali ini saya sedang berada di Meteora di Yunani, sebuah tempat perbukitan yang luar biasa, seperti melihat dinosaurus saudara-saudara. Di atas bukit-bukit ini didirikan biara-biara. Yuk ikut saya yuk. Kita lihat, kita masuk biara yang pertama, ada 20 biara, sekarang tinggal 6. Mereka semua ada di atas-atas bukit yang kayaknya nggak mungkin untuk dipikirkan bagaimana cara membangunnya. Yuk ikut saya, yuk. Nah, itu. Nah, yuk. Jadi kita harus naik 100 anak tangga. Wah, bayangin biara-biaranya ada di seperti ini, saudara-saudara. Kita akan masuk ke biara yang ini. Jadi ini panas sekali. Sekarang saya jam setengah 4. Ternyata yang paling panasnya tuh jam 3 dan jam 4. Saya tadinya mau live, tetapi di sini tidak ada sinyal, maka daripada putus-putus lebih baik saya rekaman saja. Nanti akan tayang besok ya. Meteora. Bayangin ini dulu adalah tempat jutaan tahun yang lalu, ini adalah sungai. Tetapi karena proses-proses pembentukan, sungainya menjadi hilang, tinggal sisanya adalah bukit-bukit batu. Bayangin saudara-saudara, ada biara di atas sana. Wah, tuh saya sampai gak bisa berpikir, ini speechless saya. Wow, saya tunjukin, inilah Meteora. Indah sekali bukan? Saya takut kamera saya jatuh. Ini Meteora. Saudara-saudara, kita akan kunjungi, ada biara-biara di atas sana. Mudah-mudahan Anda nggak pusing lihatnya, karena ini saya berlawanan dengan sinar matahari. Kita harus 100 anak tangga naiknya. Tapi bayangin di sini, apakah Anda lihat di bawah sana ada biara? Ada biara, ada di puncak bukit. Nah, ini tadi kami naik bis dari bawah, itu kurang lebih 30 menit. Itu ada biara, kalau Anda lihat ya. Saya perbesar buat Anda. Nah. Waduh. Indah nggak? Indah banget. Luar biasa. Ini saya pakai zoom. Nah. Luar biasa. Yuk. Itu rombongannya Romojo. Rombongan Stella Quarta. Say hi. Sehat-sehat semua? Sehat. Are you happy? Yes, we are. How about Stella Quarta? Very good. Very good. Thank you. Romo Joseph jadi brand ambassador Stella Quarta lah. Yes, there were We'll see. series which were led. Kita lihat ya. Wow. Oh my gosh. Look at that. Condition Look at that. because they were bombarded, let's say. Oh my gosh. Saya takut handphone saya jatuh ini. Tuh, ada biara lagi di atas. Itu lihat. Waduh, Tuhanku yang baik. Thank you. Sorry. Sorry. Thanks God. Praise the Lord. Praise the Lord. Wow. So it means that it was the prison and the monks. Sorry. No. Some of the monasteries were turned into prisons. Wah, saya akan bawa Anda naik ya. Ini lihat tuh bukit-bukitnya. Ini dulu sungai. Zaman apalah jutaan tahun yang lalu. Luar biasa. Kita akan naik 100 anak tangga. Mau ngitung bareng saya, ini anak tangga yang pertama nih. Ibu Tika bisa hitung 100 anak tangga. Waduh, ngitungnya aja udah capek. Itu saudara-saudara, amazing. Saya bersalin lagi buat Anda ya. Nah, itu biara-biaranya. Wow. Saya cuma bisa bawa aja di sini. Itu, wah, kita naik deh pelan-pelan. Ini ada, lihat oma-oma aja pada kuat tuh. Udah mules. Semangat. Tuh lihat, Oma Evi dari LA. Semangat luar biasa tuh. Wah. Oma Nani juga ada.
whole different type of fascinating. Oh, it's amazing guys. Kita harus naik. Ini udah anak tangga keberapa? Saya juga udah lupa. Pokoknya masih jauh ini. Ngos-ngosan aja. Nanti mudah-mudahan kita bisa masuk monasterinya ya. Ini ada Bunda Maria, ada ini 55, setengah lagi dong kita. Wow, look at that, amazing. Untung nonton Bible Learning, kalau nggak tahu ada tempat kayak begini. Waduh, baru 55, berarti setengah lagi dong. Saudara-saudaraku, wow, ini baru kayaknya 60. Excuse me. Wah, ini dia tangga-tangga terakhir. Wah, kita akan naik ke atas. Keren sekali. Diajak jalan-jalan sama Bible Learning. Wow. Tuh, amazing nggak? Bisa diriin biara di atas begini. Tuh biaranya. Oh, ini kayaknya saya nggak boleh bersuara, saudara-saudara. Tuh biara yang di bawah. Jadi ada 6 biara, saudara-saudara. Tadi saya udah tunjukin beberapa biaranya yang kelihatan langsung. Di atas, di jauh sana kayaknya ada biara juga. Saya zoom buat Anda. Nah, tuh. Itu ada biaranya kan? 1. Ini ada 2, biar lagi 2. Ini biara yang ketiga ini, yang ada di tempat saya ini. Kita masuk yuk. Tapi mungkin saya nggak boleh ngomong ya. Saya akan diem. Ternyata harus nunggu rombongan. Sini aja deh. Meteora di Greek. Habis ini saya akan juga ke Kalambaka. Itu juga seperti ini bagusnya. Biara-biara juga monasteri. Bu, kuat Bu? Oke. Wah, yang rajin olahraga pasti kuat nih. Itu ada dokter gigi. Karena dia dokter gigi, senyum terus makanya. Ternyata boleh. Look at ini, bagus sekali. Wow, kita mau kemana dulu? Saya nggak tahu. Oh, ini ada museumnya. Ini di atas bukit, di atas gunung batu. Wow, saudara-saudara, ini terlalu indah untuk dilukiskan. Terlalu indah, bagus banget. Kita lihat. Ini kita sedikit melawan sinar matahari, tapi nggak apa-apa ya, untuk melihat biara-biara dari kejauhan. Wow, sorry. Look at the. Jadi setiap biara monasteri itu ada taman-taman ya ibu bapak. Itu taman-taman yang bisa kita lihat. Ini ada di atas gunung-gunung. Look at. Wow. Indah, super indah. Ini katanya dulu Santo Anastasius, dia dibawa oleh seekor elang katanya, dibawa ke sini lalu mendirikan sebuah biara monasteri namanya Great Meteora atau Meteora besar. Ini lihat, cakep banget bukan? Indah, ciptaan Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan. Lihat ini. Kita lihat dari sini. Wow, saya takut handphone saya jatuh ini. Amazing Meteora. Wow, terlalu indah, dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Wah, ini dia Meteora. Sorry.
Ini biara, tempat orang berdoa, tempat orang cari Tuhan, tempat orang ya makin dekat. Kenapa sih harus di gunung ya? Karena gambaran orang dulu, paham orang dulu adalah gunung itu ya makin dekat sama langit, makin dekat sama Tuhan, gitu. Maka orang suka diriin gereja, biara-biara di atas, sepi, nggak ada yang gangguin kan. Tadinya ada 20 monastery, tapi tinggal 6 karena pernah dibom, pernah dihancurin juga sih. Tapi ini keren, luar biasa saudara-saudara. Ini biara. Kami hari ini akan ke 2 biara di atas bukit seperti ini. Ini biara yang pertama yang kami datangi. Waduh. Biara monastery. Siapa yang tertarik dengan kehidupan di biara? Kebanyakan mereka-mereka yang jenuh dengan kehidupan duniawi yang penuh tipu. Ini saya bacain ya. Hospital Nursing Home. Oke. The nursing home of Varlam Monastery is maintained as an independent ground floor building at the southeastern edge of the rock at the south of temple and at a lower level than that. The choice of the building's location was not as accidental. It was located outside the building complex, which was developed at the top of the rock but on a lower plateau, in good orientation, free from other buildings around it. It peace and quiet, isolated but also close to the monastery temple. Wow! During the Byzantine and post-Byzantine era, it was an important component of the building program of the monasteries for the exclusive care of the sick monk, untuk merawat biarawan-biarawan yang sakit. Ini di bawah ada apa lagi? Kita turun ke bawah ya. Wow, ini ternyata museum. Boleh bawa handphone, boleh bawa ini enggak ya? Saya akan ajak Anda lah. Lihat ini gambar-gambarnya. Wah, Mother Mary. Sementara ini, wow, perjalanan dari neraka sampai persatuan dengan Allah. Kita lihat lagi. Weh, ada bawah lagi. Waduh. Wah, ini ada video-video para rahib, para biarawan. Mereka lihat dari tahun 1000 berapa ya, itu abad ke-9, saudara-saudara. Ini udah tua sekali nih. Bagaimana para biarawan itu juga harus bekerja juga. Ini dalam bahasa Yunani. Romo Yosef bisa baca nggak? Bisa kalau yang ini. Dari tahun 1100. Oh my gosh. Tahun 1100 the four hermits are settled. 1150 Organization of the Skid at Stagi. Terus sampai 1881 Modern Greek State. Jadi biara-biara ini dibangun tahun 1050 di atas bukit batu seperti ini. Luar biasa bagus. Ini pintu kaca. Ada turun lagi. Kita turun aja deh. Wah, ini kegiatan para ritus timur ini ya saudara-saudara. Lihat bagaimana dulu pakai diangkat begini. Wah, thank you for visiting our museum. Berarti ini tempat keluar. Saya harus masuk dulu. Oh, di sini juga ada salju juga. Kita lihat Varlam settled at the rock tahun 1350. Biara yang sekarang ini
lalu 1500 sampai 1600. Sekarang 1961, establish of new community in the monastery. Ini mereka kegiatan di biara. Amazing. Lihat bagaimana mereka anti-mention in unfold on the altar and the holy keef as are placed on the top. Wow. Apakah Anda tahu bahwa banyak teknologi-teknologi itu dimulai di biara-biara, saudara-saudara? Jadi bukan yang di di tempat-tempat lain. Misalnya teknik-teknik peternakan, pemerahan susu itu adalah penemuan-penemuan dari para rahib-rahib yang ditularkan kepada masyarakat sekitar. Bagaimana biara-biara itu bukan cuma berdoa tapi juga mengajarkan bagaimana cara berternak. Misalnya minuman cappuccino. Apakah Anda tahu cappuccino itu dari kapusin? Imam-imam kapusin menciptakan minuman yang namanya cappuccino yang mungkin Anda sering kali minum. Kemudian juga ada bir, itu ditemukan di biara. Keju, susu, yogurt itu juga di biara. Wow. Inilah kekayaan gereja yang luar biasa. The vestment of the clergy, symbolism, Sticharion, Orarium, Epimanikia, Epitrachelion, the zone, Flelonion. Jadi baju-baju imam itu semuanya ada artinya, saudara-saudara. Pectoral cross, the mitre, tahu ya, mitra, is worn over the head, symbolizing Christ's crown of thorns. It resembles the imperial crown since the bishop is in the place and form the Christ, the King of Kings. Kayak luar biasa lah saya boleh di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Mong Farlam. Jadi biara yang saya kunjungi ini adalah nama seorang rahib, namanya Farlam. The first inhabitants was the hermit Farlam, who ascended the 373 meters high rock around 1350. He erected a few cells in the church of the three hierarchs. Wow. Kita naik ke atas. Saudara-saudara, inilah biara Farlam. Sampai jumpa di perjalanan saya selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di perjalanan Bible Learning selanjutnya ya. Bye-bye. Tuhan berkati.